Halo sahabat cerdas, di video kita kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, muatan pelajaran PPKN untuk kelas 4. Pembelajaran kedua, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Setiap warga negara berhak untuk memanfaatkan sumber energi dari alam. Namun, kita juga berkewajiban untuk melestarikan sumber energi dengan cara bijak dan hemat dalam menggunakannya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber energi penting dikelola dan diatur oleh pemerintah. Hak adalah sesuatu yang dapat kita terima setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, seorang nelayan berhak memperoleh ikan hasil menangkap, sedangkan kewajiban seorang nelayan adalah menjaga kelestarian terumbu karang sebagai tempat hidup ikan. Hak dan kewajiban memiliki posisi yang seimbang dalam kehidupan manusia, supaya tidak merugikan orang lain maupun lingkungan. Hak terhadap lingkungan sekitar. Sebagai manusia, kita berhak menggunakan bahan-bahan di lingkungan alam untuk kebutuhan hidup. Adapun beberapa hak yang bisa kamu terima berkaitan dengan lingkungan sekitar antara lain: 1. Berhak untuk mengambil dan mengolah makanan dari bahan-bahan alam. 2. Berhak untuk menerima udara yang bersih, keindahan alam, dan lingkungan yang aman dari kejahatan. 3. Berhak untuk memanfaatkan sumber energi dari alam sesuai dengan kebutuhan. 4. Berhak untuk menerima aliran listrik dari lingkungan setempat. 5. Berhak untuk menggunakan sinar matahari sesuai dengan kebutuhan. Kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Hak harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dilakukan. Adapun beberapa kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan lingkungan sekitar antara lain: 1. Membuang sampah di tempatnya. 2. Melakukan tebang pilih pohon. 3. Menggunakan air bersih secara hemat. 4. Menggunakan listrik secara hemat dan bijak. 5. Menjaga kelestarian alam termasuk kelestarian ekosistem. 6. Tidak melakukan perburuan liar. 7. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dampak atau akibat melalaikan kewajiban terhadap lingkungan. 1. Pemanasan global. 2. Terganggunya ekosistem. 3. Bencana alam akibat penggundulan hutan. 4. Terjadinya kelangkaan energi karena penggunaan energi yang boros. 5. Timbulnya banyak penyakit karena polusi dan pencemaran lingkungan. 6. Terjadinya kerusakan air, tanah, udara akibat pestisida, polusi, dan pencemaran. Pembelajaran keempat, menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Setiap warga negara berhak untuk memanfaatkan sumber energi dari alam. Namun, kita juga berkewajiban untuk melestarikan sumber energi dengan cara bijak dan hemat dalam menggunakannya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber energi penting dikelola dan diatur oleh pemerintah. Hak terhadap sumber energi. Contoh-contoh hak terhadap sumber energi. 1. Mendapatkan sumber energi tanpa dibeda-bedakan, sesuai undang-undang yang berlaku. 2. Dapat menggunakan sumber energi untuk kegiatan sehari-hari, contohnya listrik dan air. 3.
dapat mengelola sumber energi secara bertanggung jawab. Kewajiban terhadap sumber energi. Contoh-contoh kewajiban terhadap sumber energi: 1. Mematikan lampu di siang hari. 2. Menutup keran air ketika tidak digunakan. 3. Menggunakan energi alternatif sebagai pengganti energi fosil. 4. Menjaga dan melestarikan alam yang menjadi sumber energi. 5. Memanfaatkan dan mengelola energi dengan teknologi yang ramah lingkungan. Indonesia adalah negara maritim dengan luas lautan 2 kali lipat luas daratan, sehingga sumber energi terbesar yang kita miliki adalah laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, antara lain ikan, rumput laut, minyak bumi, gas alam, terumbu karang, garam, gelombang air laut, dan lain-lain. Semua warga negara berhak untuk memanfaatkan sumber energi dari laut. Cara melestarikan alam laut dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut. 1. Tidak membuang sampah sembarangan di laut, di pantai, maupun di sungai. Sungai adalah aliran air yang akan bermuara ke laut. Jika air sungai kotor, maka laut ikut kotor. 2. Tidak membuang limbah pabrik ke laut. 3. Tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan. Hal ini akan melestarikan dan menjaga populasi ikan tetap seimbang. 4. Tidak menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam di laut. 5. Tidak membunuh hewan yang terancam punah di laut. 6. Melakukan penanaman kembali terumbu karang. 7. Memberikan sanksi tegas pada pelaku pengerusakan hewan laut. Dalam kehidupan sehari-hari, di sekitar kita ada orang yang hemat maupun boros dalam memanfaatkan energi. Berikut ini tabel mengenai boros energi dan hemat energi. Contoh kegiatan boros energi: menghidupkan lampu siang dan malam hari. Sedangkan contoh hemat energinya menyalakan lampu saat digunakan saja. Yang kedua, contoh boros energi, membiarkan keran air mengalir terus-menerus. Contoh hemat energi, menutup keran air setelah selesai digunakan. Yang ketiga, contoh boros energi, menyetrika baju sedikit-sedikit. Contoh hemat energi, menyetrika baju setelah baju menumpuk banyak. Yang keempat, contoh boros energi, menggunakan kendaraan bermotor saat pergi kemanapun, baik dekat maupun jauh. Sedangkan contoh hemat energi, menggunakan kendaraan bermotor saat pergi jauh, dan berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian dekat. Yang kelima, contoh boros energi, menyalakan televisi sepanjang hari. Sedangkan contoh hemat energinya, membatasi jam menonton TV. Pembelajaran ke-6, menyebutkan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Berikut contoh kewajiban terhadap lingkungan sungai antara lain: 1. Menjaga kebersihan sungai. 2. Melestarikan tumbuhan di sekitar sungai. 3. Tidak mencemari sungai. 4. Tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. 5. Membersihkan sungai yang mengalami pendangkalan. Sedangkan contoh hak terhadap lingkungan sungai antara lain: 1. Menggunakan air sungai untuk mencuci atau mandi. 2. Memanfaatkan aliran sungai untuk prasarana transportasi. 3. Memanfaatkan air sungai untuk mengairi sawah. 4. Memanfaatkan aliran sungai untuk pembangkit listrik. Berikut contoh kewajiban terhadap lingkungan hutan antara lain: 1. Melakukan tebang pilih pohon.
2. Melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. 3. Tidak melakukan penebangan liar. 4. Tidak membuka hutan untuk perkebunan atau pemukiman. Sedangkan contoh hak terhadap lingkungan hutan antara lain: 1. Mendapat udara yang bersih dan segar. 2. Mendapatkan sumber cadangan air tanah. 3. Memanfaatkan kayu sesuai aturan yang berlaku. 4. Menikmati kelestarian flora dan fauna. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.